Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Ibu Marta Widiawati dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Di sini saya dapat menyimak pembahasan pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai sebuah fenomena yang semakin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda, yaitu menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital ini. Kita hidup pada masa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi begitu cepat melalui internet dan media sosial. Kita dapat terhubung dengan orang lain dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara, hanya dalam hitungan detik. Perkembangan tersebut tentu membawa banyak manfaat seperti kemudahan dalam mendapatkan informasi, memperluas wawasan, serta mempercepat proses komunikasi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam cara masyarakat menggunakan bahasa. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia sering kali dicampur dengan istilah asing, bahasa gaul, maupun singkatan yang berasal dari budaya digital. Apabila penggunaan tersebut tidak ditempatkan sesuai konteks, kebiasaan berbahasa yang kurang tepat dapat terbawa hingga ke lingkungan pendidikan maupun lingkungan profesional. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar kumpulan kata yang digunakan untuk berbicara. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa, alat pemersatu masyarakat yang memiliki beragam suku dan budaya, serta bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menjaga kualitas penggunaan bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap identitas nasional kita. Salah satu perubahan yang paling mudah ditemukan saat ini adalah meningkatnya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam percakapan sehari-hari, di lingkungan pertemanan, kampus, maupun media sosial. Kita sering mendengarkan ungkapan seperti, "Aku lagi overthinking, nanti kita meeting, kamu harus upgrade kemampuanmu." Konten ini sangat relate. Penggunaan istilah asing tersebut sebenarnya tidak selalu memiliki makna negatif. Dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau bisnis, terdapat istilah asing yang memang belum memiliki padanan yang populer dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kemampuan menguasai bahasa asing juga merupakan sebuah keuntungan karena dapat membuka kesempatan yang lebih luas dalam pendidikan dan dunia kerja. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika penggunaan bahasa asing dilakukan secara berlebihan, hanya karena dianggap lebih keren, lebih bermodern, lebih bergengsi, atau lebih menarik dibanding bahasa Indonesia. Padahal, banyak istilah yang sebenarnya sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, seperti kata rapat untuk meeting, meningkatkan untuk upgrade, atau berhubungan dan sesuai untuk relate, sesuai dengan konteks penggunaannya. Selain penggunaan bahasa asing, fenomena lain yang juga berkembang adalah penggunaan bahasa gaul dan singkatan dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya adalah penggunaan kata seperti kak yang GAK, atau mager, bucin, OTW, BTW, dan berbagai istilah lain yang sangat populer di media sosial. Pada dasarnya, keberadaan bahasa gaul adalah hal yang sangat wajar karena bahasa selalu berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Bahasa gaul juga dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kedekatan sosial dan menciptakan komunikasi yang lebih santai. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang tidak dapat membedakan situasi penggunaan bahasa tersebut. Sebagai contoh, penggunaan kata-kata tidak baku dalam percakapan dengan teman tentu dapat diterima. Namun, penggunaan bahasa yang sama dalam penulisan tugas akademik, laporan resmi, surat kepada dosen, atau komunikasi dalam lingkungan pekerjaan dapat menunjukkan kurangnya kemampuan menyesuaikan ragam bahasa dan kurangnya profesionalisme. Fenomena ini
juga dipengaruhi oleh budaya komunikasi digital yang mengutamakan kecepatan saat menulis pesan singkat. Seseorang cenderung menyingkat kata, menghilangkan tanda baca, bahkan tidak memperlihatkan struktur kalimat agar pesan dapat dikirim lebih cepat. Kebiasaan tersebut memang mempermudah komunikasi, tetapi apabila terus dilakukan tanpa kesadaran terhadap kaidah bahasa, kemampuan menulis secara formal dapat menurun. Dampak dari menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak dianggap sepele. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya kemampuan seseorang dalam menyampaikan gagasan secara jelas dan sistematis. Dalam dunia akademik dan pekerjaan, kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi kualitas presentasi, penulisan laporan, maupun kerjasama dengan orang lain. Selain itu, masyarakat semakin jarang menggunakan dan menghargai kosakata bahasa Indonesia. Akan terdapat kemungkinan bahwa banyak istilah dan kekayaan bahasa yang dimiliki bangsa Indonesia akan semakin jarang dikenal oleh generasi berikutnya. Padahal bahasa sendiri merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Penting untuk dipahami bahwa menjaga bahasa Indonesia bukan berarti kita harus menolak bahasa asing ataupun perkembangan bahasa gaul. Di era globalisasi seperti sekarang, kemampuan menguasai bahasa asing justru sebuah kebutuhan. Seseorang dapat menjadi individu yang modern dan memiliki wawasan global tanpa harus meninggalkan identitas bangsanya. Yang perlu kita miliki adalah kemampuan untuk menempatkan bahasa sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. Ketika berbicara dengan teman sebaya, penggunaan bahasa santai tentu tidak menjadi masalah. Namun, ketika dalam lingkungan akademik, pekerjaan, maupun dalam kegiatan resmi, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah perlu menjadi kebiasaan. Sebagai generasi muda yang tumbuh bersama perkembangan teknologi, kita memiliki peran penting dalam menjaga keberadaan bahasa Indonesia. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti membiasakan diri membaca, menggunakan bahasa yang tepat dalam tugas kuliah, memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca, memperkaya kosakata melalui kegiatan membaca, entah itu novel fiksi maupun buku-buku akademik yang tersedia di perpustakaan, serta menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia yang kreatif dan menarik. Selain peran individu, lembaga pendidikan, pemerintah, dan media massa juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas bahasa Indonesia. Sekolah dan perguruan tinggi perlu mengembangkan kemampuan literasi peserta didik, sedangkan media memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kebiasaan berbahasa masyarakat. Hadirin yang saya hormati, perubahan bahasa merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan zaman. Bahasa asing, bahasa gaul, dan budaya digital akan terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan bukanlah menolak perubahan tersebut, melainkan memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menggunakan bahasa secara tepat sesuai konteksnya. Bahasa Indonesia telah menjadi alat pemersatu bangsa sejak masa perjuangan dan terus menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keberadaan dan kualitas bahasa Indonesia agar tetap hidup, berkembang, dan mampu bersaing di tengah arus globalisasi. Menguasai bahasa asing adalah suatu kelebihan, tetapi menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik merupakan bentuk rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Jangan sampai kemajuan teknologi yang seharusnya membantu kita berkembang justru membuat kita semakin jauh dari identitas bangsa yang kita miliki. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari percakapan sehari-hari, dari cara kita menulis pesan,
tugas, dan karya ilmiah, serta dari kesadaran bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian pandangan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk lebih bijak dalam penggunaan bahasa Indonesia di tengah pengembangan era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.